kalau memang mau ada aturan khusus putra daerah ya udah. Iya. KTP Kota Palembang, kota kelahirannya Sumatera Selatan, clear. Ya, dan kita akan mengikuti Intercity Evergreen nih Kak pada tanggal 14 sampai dengan 18 Mei. Itu kira-kira gimana Kak persiapannya sekarang? Di sini juga kita buat tim juga di sini biar kita buktiin juga nih Betul. Palembang bisa juga Iya. ke ibu kota. Ibu kota. Kenapa di Tampan jujur aja kalau ada turnamen pasti akan di live kan karena jujur ini bakal menjadi atensi kalau wasit melakukan kesalahan. Di atas lapangan kami Tetambans, tak kenal lelah kami berjuang dengan semangat yang membara. Kami takkan pernah menyerah. Tetambans terus maju. Bersama kita takkan terkalahkan. Dengan hati yang penuh semangat kami siap menggerak dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Tapan Podcast All Body Have a Story. Waduh, udah lama banget sudah tidak ngobrol sama Kak Melin satu. Kemudian yang kedua sudah tidak podcast lagi. Sudah berapa tahun Pak? Sudah berapa tahun vakum? Udah 1 tahun. Dan hari ini kita bakal podcast lagi. Nah, kira-kira hari ini kalau misalnya ada Kak Melin ini pasti ada surprise ini Kak. Atau bakal ada yang kejutan-kejutan atau yang mau dibahas lagi. Gimana Kak? Apa kabarnya dulu nih Kak? Sehat. Sehat, ya? Baik ya. Pokoknya tahun ini kita puasa podcast Puasa podcast. karena kesibukan lah ya. Iya. Tapi dari kesibukan tuh ada juga di hal-hal yang di sisi pekerjaan, juga di sisi basket lah. Ada hal yang perlu kita sampaikan juga sih. Khususnya ada Tampan ya pastinya gitu. Kira-kira yang mau disampaikan mau mulai dari mana dulu nih Kak? Ya kita mulai di tahun 2025 lah ya, Ya. Januari itu sangat Tampan ada beberapa event lah ikut di Jakarta ya, not ya Ya, not basketball. Cup ya. Alhamdulillah kita baru pertama kali ikut di Jakarta, semifinal, final ya juara 4 ya. Iya. Alhamdulillah luar biasa. Target memang nggak sampai expect sana saya, tapi Iya. sama abang-abangnya K40 loyalitas ke ininya ke kitanya sangat-sangat luar biasa. Saya cium 2 jempol abang-abangnya. Lanjut lagi di Ramadan Cup ya, sniper ya. Sniper. Alhamdulillah lagi juga di mix tuh KU30 up ya, ke atas ya. Oh, 30 up. Under 30 dibantu sama di bawah 30. Kita Sniper Cup Ramadan di 2025 juara 1 di Bekasi. Alhamdulillah ya itu. Dan juga kemarin adik-adik kita di Palembang Ampera Cup cewek yang ladies putri ya? yang ladies lah, ke Tampan ladies. Tampan ladies bukan tanda kutip ya. Iya. Kami bingung nih, kami punya tim cewek ada sekitar ada itu sekitar 20-an orang 20-an lebih. betul. Mau pakai nama klub apa nih? The Ladies, The Tampan nggak masuk. Ya udahlah, The Tampan Ladies aja lah gitu. Tapi bukan tanda kutip ya, Tampan Ladies gitu. Jadi juara 1 ya sengit juga sih, walaupun banyak harus jangan jumawa juga tuh adik-adik kita. Kemarin sangat-sangat sangat banyak teledornya, harus latihan terus, bagaimana cara ngontrol emosi, ngontrol bola, ngontrol ritme permainan juga untuk boyo coachnya juga mungkin harus sabar juga ya. Iya. Menghadapin tim putri itu nggak bisa semudah menghadapin tim putra, karena kalau tim putra tuh mungkin sekali dikasih masukan
mungkin ngerti lah ya. Kalau tim putri kan mungkin pakai perasaan, Iya, betul. mau dimarahin gimana ya, Baper takutnya kan. ya takutnya balik lagi ya, emosi putri kan labil lah gitu. Iya. Kalau cowok kan mungkin habis kena marah Ya, langsung wajar lah, selesai gitu kan. Kalau putri dibawanya mungkin dibawa selamanya mungkin nggak gitu. Iya. Anak-anak kita lah, tim-tim apa dari kita gitu loh gitu. Terus persiapan juga nih kita 14, 15, 16, 17, 18 Evergreen. Pertama kali dari Tampan diundang oleh Evergreen, thank you. Evergreen udah ngundang The Tampan. Ya. Target The Tampan dari manajemen juga mempartisipasi di Evergreen dari luar biasa. Kita banyak bertanya-tanya juga sih teman-teman Palembang, mengapa tidak membawa Palembang kalau macem. Ya jujur aja pemainnya 90% abang-abang kita dari sini. Ya udah kita bawa dari tim Bekasi atau Jakarta. Jadi kita bukan tidak melupakan daerah lah, enggak, tapi sama-sama di sini juga kita buat tim juga di sini biar kita buktiin juga nih Palembang bisa juga ke ibu kota. Walaupun coret ya, sih, tapi nggak apa-apa. Tapi kita buktikan juga, kita kan namanya mau berjalan kan harus merangkak dulu. Iya, benar. Dari merangkak, dari berdiri pelan-pelan, akhirnya nanti bisa lari kan, itu luar biasa. Itu wujudan impian kita sih. Nah itu. Dan hari ini juga saya ngucapin selamat ke pengurusan Perbasi Kota Palembang pelantikan hari ini. Selamat kepada Prof. Dr. Azwar selaku Ketua Perbasi Kota Palembang beserta jajaran tadi lantik hari ini ya. Iya. Kami khusus The Tampan mengucapkan semoga kepemimpinan di 3 tahun ke depan lebih baik lagi daripada di tahun kemarin, terutama event-eventnya, terutama lagi perwasitannya, terutama lagi tentang putra-putra daerah khususnya Kota Palembang. Itu lebih baik daripada yang kemarin. Karena kenapa? Adik-adik kita di Kota Palembang nih banyak banget yang bibit yang bagus, tapi kadang-kala pada saat kita ikut turnamen di daerah, yang bikin mendonkan adik-adik kita nih ya biasanya di turnamen tuh perwasitan seperti yang terjadi. Tapi ya saya tidak juga menyalahkan proses juga, karena semua itu manusia sih, perlu hilap. Mungkin Perbasi Kota Palembang sudah halayaknya bisa ngikutin masa modern, digitalisasi lah, untuk bekerja sama, mungkin mengumpulkan teman-teman dari semua klub, memberikan solusi. Tidak bisa Perbasi berdiri sendiri tanpa teman-teman klub di Kota Palembang khususnya. Tampaknya ada turnamen, tampaknya ada klub, tampaknya ada klub juga tidak akan terselenggara turnamen. Artinya apa? The Tampan memberikan saran kepada Perbasi Kota Palembang, mari bersama seluruh klub Kota Palembang, apalagi turnamen halayaknya seperti IBL, harus ada kamera, karena kesalahan-kesalahan itu sangat fatal banget. Pada saat kita punya dokumentasi merekam antara traveling, antara fall, antara itu out, garis segala macam. Jadi pada saat salah satu klub punya dokumentasi itu, artinya dia bisa ngupload di Instagram, di medsos untuk menyalahkan wasit. Dan besoknya atau kemudian harinya tidak menjadi pelajaran wasit untuk turnamen berikutnya, tidak pelajaran gitu loh. Maksudnya hal ini harus dipertegas juga oleh Perbasi juga tentang perwasitan. Saya dapat informasi juga tadi dari teman-teman juga di Perbasi, jadi semua klub harus mempunyai perwakilan wasit. Itu luar biasa juga tuh.
Jadi Sebuah terobosan baru ya. betul, dan saya setuju sebenarnya. Turnamen itu tanpa pemain luar itu sangat setuju sebenarnya. Tapi harus tegas. Ya, ada salah satu diikutin peraturan itu kita ikutin. Nah, ada juga nih bukan putra daerah, dia kerja Palembang, tapi bukan putra daerah. KTP-nya kakaknya dipindahin ke kota Palembang. Tapi bisa main. Iya. Benar. Tapi dia ex-pro misalnya. Gitu loh. Tapi bukan dari ke Palembang, bukan lahir Palembang. Ya. Tapi KTP Palembang. Kalau begitu Tetampan juga bisa sebenarnya. Tapi kalau memang mau ada aturan khusus putra daerah, ya udah. Ya. KTP kota Palembang, kota kelahirannya Sumatera Selatan. Clear. Ya. Itu harus tegas. Nah, saya rasa untuk Kak Azwar selaku ketua Perbasi, mari kita sama-sama duduk sama seluruh ketua klub, khususnya juga PBL. Jangan sampai terulang lagi yang kemarin-kemarin, yang lama sebagai pembelajaran dan bukan sebagai cemohan keperluan, enggak, itu sebagai pelajaran ke depan. Kalau bisa, saran kritik sih sebenarnya, siapa tahu ada donatur atau klub-klub lain, ibaratnya ada sumbangsi lah, kita memakai kamera biar terlihat tuh mana foul, mana jadi wasit biar bisa tahu nih kesalahan tuh, ya namanya manusia ya. Benar. Tidak bisa memungkirkan, namanya manusia ya. Mungkin di antara 3 wasit itu satu bilang wasit foul, 2 enggak. Nah, kita artinya seperti peraturan kayak IBL atau FIBA itu juga harus diiniin juga. Nah, itu yang pertama, secara digitalisasi kamera harus dipersiapkan lah sebelum ada turnamen, biar tidak ada terjadi lagi yang hal yang merugikan salah satu di klub untuk yang di turnamen nanti gitu. Yang kedua mungkin hakim di meja wasitnya. Sebelum turnamen belajarin dulu nih hakim garis untuk FIBA-nya. Jangan sampai kita dikasih peraturan FIBA, klub yang harus baca. Tapi pada saat kita protes, oh nggak bisa. Iya. Artinya apa? Masa kita mengguruin hakim table gitu loh. Itu kan nggak ibaratnya nggak profesional gitu. Jadi saran saya itu ada yang kedua, profesional sebagai yang diketuai sebagai hakim table tadi. Artinya kami tidak akan mencemooh, kami tidak akan namanya membuat, kenapa Tetampan jujur aja kalau ada turnamen pasti akan di live kan, karena jujur ini bakal menjadi atensi kalau wasit melakukan kesalahan. Ada beberapa turnamen yang harusnya itu bukan terjadinya pelanggaran, tapi terjadi pelanggaran. Itu udah mutlak sebenarnya. Tapi udah namanya kita manusia, wasit kan manusia, perlu kilapan juga. Mungkin nggak sengaja apa latah, kita jadi maklum juga. Nah, itu saya rasa itu sih yang 2 hal yang tadi yang perlu harus diperhatikan Perbasi Kota Palembang ya, khususnya jangan sampai klub-klub ini kecamannya adalah ada 3 tadi kayaknya tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah purnya kamera, biar tidak salah asal fluid. Jadi wasit tuh nggak asal fluid, oh ada kamera berarti dia tidak serta merta meluit aja gitu. Yang kedua masalah para pemain yang KTP sama kelahiran, tempat kelahiran itu ditekanin lagi itu. Yang ketiga lagi hakim table tadi, coba pelajarin peraturan FIBA. Kalau memang sudah bisa dari pasal 1 sampai pasal terakhir bisa pasalnya bisa dipahamin semua, silakan jadi hakim table. Tapi kalau belum bisa jadi hakim table, cuman mengacu peraturan lama, tidak berkompeten, mending jangan jadi hakim table. Karena kenapa? Merugikan klub. Jujur aja, kita ikut turnamen mal-mal, kita tidak mencari ini ya, kita nggak mencari
jujur kita kalau klub itu tidak mencari namanya uang ya. Kayak kemarin ada dapat kabar juara kayaknya nyari beras banget. Turnamen 2,5 juta, hadiah 1 juta. 1,5 juta beras, lauknya nggak ada. Berasnya doang. berasnya doang dapat duit 1 juta. Kalau klub tuh nggak nyari itunya, nyari apanya ada klub ini. Jujur aja nyari bibit buat anak-anak adik-adik kita di lapangan basket. Kalau nggak ada wadahnya, adik-adik kita kemana gitu. Jujur adik-adik kita ini luar biasa sudah, dengan meluangkan waktunya seminggu 2 kali di Tampan, hari Selasa sama hari Kamis, seminggu 5 jam latihan. 5 jam latihan itu pun kurang. Kurang banget, sangat kurang. Itu mau saya akan tambahin intensif lagi latihan. Tapi gimana ini intensif latihan tapi turnamen nggak ada. Itu di PR tadi Perbasi baru mungkin lebih intensif lagi turnamennya. Kami siap membantu misalnya klub-klub yang lain, sumbangsinya apa. Tapi itu dia tadi tekankan lagi. Perbasi harus membenahi hakim, tabelnya, perwasitannya, sarana fasilitas menunjangnya biar turnamen kelihatan sempurna, biar wasit tidak asal mulut juga. Itu sih hal yang klasik sebenarnya sih, hal yang klasik. Jangankan sekelas daerah, sekelas IBL aja masih terjadi loh. Apalagi NBA kita masih kelas terjadi kesalahan-kesalahan, ya enggak? Itu udah umum lah, lumrah lah. Jadi artinya apa? Yang begini-gini alangkah baiknya dikomunikasikan terus antara Perbasi sama klub-klub. Ya kita nunggu undangan berikutnya aja untuk berbicara hal ini. Itu saja sih untuk Kota Palembang khususnya sih. Ini jujur untuk Kak Azwar, mohon maaf sebelumnya. Tidak ada maksud apa-apa karena ini kepemimpinan kita tahun ke depan. Jadi inilah mungkin unek-unek khususnya di Tampan untuk Kak Azwar. Semoga 3 tahun depan mari kita sama-sama seiring untuk memajukan basket Kota Palembang. Kalau bisa Kota Palembang bibit-bibitnya biar menuju sampai PON, Sumsel bisa dapat minimal ya emas, perak, perunggu gitu. Itu sih tujuannya. Itu untuk Kota Palembang. Nah itu aja sih untuk Kota Palembang. Silakan selanjutnya. Oke. Berarti ya mudah-mudahan kita doakan dengan hari ini sudah resmi dilantiknya pengurus kota Perbasi Kota Palembang yang sesuai Kak Merlin bilang tadi, semoga apa yang masukan dan juga saran dari kita khususnya dari klub The Tampans Basketball itu diharapkan untuk didengar dan juga dilaksanakan ke depannya. Dan juga untuk Perbasi Kota Palembang semoga makin maju, makin baik dari sebelumnya. Oke, untuk itu Kak. Nah, kita lanjut mungkin untuk persiapan yang sudah Kakak singgung tadi di awal Kak. Untuk persiapan kita akan mengikuti Intercity Evergreen nih Kak pada tanggal 14 sampai dengan 18 Mei. Itu kira-kira gimana Kak persiapannya sekarang? Untuk persiapan sih kalau Tampan jujur aja kalau bagi saya sih masih 50% lah ya. Kenapa saya masih 50%? Saya punya tim ada 12 orang, yang ada di luar daerah ada 3 orang, berarti sisa 30%. Yang satu cedera, ini mau saya pulin juga nih. Tinggal sebulan lagi lah ya. Sebulan lagi kurang lagi dia harus pulih 2 minggu lagi. 2 minggu lagi dia harus pulih. Ya ada Bang Ben juga. Bang Ben lagi persiapan ini ya, dia di Jambi sama temannya satu lagi di sana ya. Ada satu tim lagi juga lagi cedera pinggang. Saya rasa akan pulih lah 2 minggu ke depan. Terus sisanya tinggal latihan terus. Ya saya punya program tersendiri sih di manajemen ya, sama sebenarnya Boy juga coachnya juga si Boy lagi di posisi Palembang. Sementara Boy belum kesini, dialihkan dulu ke Bang Christian Patikawa ya, Bang CP panggilannya. Ya kita pemantapan aja. Untuk sparring saya rasa
karena udah masuk ke di minggu ketiga, minggu ke depan ini minggu berapa ya? Minggu ketiga, 3 minggu ya. Ketiga, betul. Jadi tidak boleh ada pergantian pemain lagi, ada friendship evergreen. Saya rasa rentan nih kalau ngelakuin persahabatan nih. Jadi untuk persiapan ini saya rasa kalau bisa 100% tuh di tanggal 13 nanti. 13. Itu harus 100% tuh. Ini masih 50%. Timnya masih tahap apa ya? Kalau saya rasa tim saya ini masih 50%-nya 50%. tinggal nunggu hari aja lah. Karena kenapa? Abang-abang kita ini masih emosinya masih ABG, anak muda nih ABG nih saya lihat. Karena kenapa? Saya nyampein ke abang-abangnya memang harus pelan tapi tegas sedikit. Karena kenapa? Ya saya sayang sama beliau-beliau juga abang-abangnya. Karena kenapa? Kalau saya menurutin ego abang-abang ya, nggak akan 100% di tanggal 13. Ya. Karena saya mending mereka banyak latihan fisik atau bukan fisik ya, latihan di lapangan secara pakai bola daripada pakai kontak fisik dulu. Ya. Karena kenapa? Kalau kita latihan banyak kontak fisik, Ya. 3 minggu ke depan, waduh, itu benar-benar, Takutnya nanti itu. waduh, itu yang pusing manajemen kita. Iya, betul. Siapa mau rolling nggak bisa lagi. Udah nggak bisa lagi. Karena satu hari satu game. Satu game. Betul. Artinya kita muterin 12 pemain tuh dengan umur di 40 tuh Iya. sangat ini loh, luar biasa loh ininya, staminanya. Jadi untuk sekarang evergreen dengan cara manajemen mengatur ritme latihannya Tampan ke 40, ritmenya adalah santai, slow, tapi capaian 100% di tanggal 14. Itu sih sebenarnya bagi saya. Karena saya melarang keras untuk latihan di luar klub The Tampan. Yeah. Karena ya tadi itu di umur 40 ibaratnya naik motor aja di umur 40 jam di atas jam 8 malam udah nggak boleh lagi. Iya. Nangin malam. Tuh. Saya aja melarang keras latihan di atas jam 10 malam. 10 malam. Ini enggak, makanya saya buat latihan pagi. Betul. Dapat tuh, dapat matahari, vitamin D-nya, tulang-tulangnya segala macam. Nah, tinggal berpikir keras lagi nih. Yang cedera-cedera gimana caranya dia sehat. Itu. Jadi buat abang-abang di K40 Evergreen bukan sampai di Bandung aja nih. Iya. Tahun depan masih ada Iya, yang masih ada Evergreen. lagi. Apalagi di Jakarta tahun depan kan. Apalagi ada katanya ada di Beavers juga nih bulan Juni ya. Bulan Juni. Belum lagi ada di Jogja juga segala macam. Oh banyak nih turnamen nih satu tahun ini ke depan yang saya lihat. Agustus ada Cawala Cup segala macam. Nah silakan tunjukin di Evergreen. Iya. Saya juga dari manajemen Tampan juga tidak akan berpikir kalau kita memang layak sampai artinya gini, memfilter. Iya. Ini kaum 40 Evergreen ini abang-abangnya kita pertahankan atau tidak untuk next turnamen apa enggak. Karena kenapa jujur kekompakan tuh kan pada saat turnamen, Iya. komunikasi segala macam. Kalau komunikasi turnamen udah kompak, walaupun pemainnya biasa-biasa aja, tapi kan komunikasi bagus terus luar biasa loh. Iya. Nah itu jadi buat abang-abang yang K40 selamat berjuang di tanggal 14, 15, 16. Karena kalau 17, 18 nggak masuk bang, kita pulang lebih cepat lebih awal. Jadi Langsung pulang ke Bekasi. langsung pulang ke Bekasi. Tim manajemen udah bisa maksimalkan official, udah maksimalkan semua untuk abang-abang ke Bandung ya. Pokoknya intinya sukses di sana
jaga kondisi badan sebelum hari H. Bukannya kami melarang untuk melakukan sparring segala macam, karena kita sayang lah sama bang-bang. Karena sparring lebih bagus sesama satu tim kita aja lah. Itu lebih ini sih. Cuman kalau jangan sampai kekuatan dikeker lah ya. Jangan sampai orang lain tahu, tim lain tahu kan. Tadi Tampan sangat ya buat kejutan aja deh di Evergreen. Good luck lah pokoknya dia. Itu aja. Iya, tarik mungkin boleh tarik belakang sedikit Kak. Kan kita pernah ikut North Basketball Cup nih Kak ya di Utara. Nah, yang mau Rasid tanyain, bekal apa yang didapat di pertandingan atau event di North itu yang akan Kakak bawa di Evergreen? Apalagi kita bakal ketemu tim-tim dari tuan rumah dan juga dari Banjarmasin dan juga Medan di itu. Gimana Kak tanggapan Kakak? Kalau untuk North kemarin ya kelemahan kita cuma satu sih kemarin. Kita nggak, defense kita hancur banget defense. Sangat-sangat defense tuh nomor satu bagi saya kalau pribadi. Nah, saya tegang sama coachnya. Kalau defense nggak rapi gimana mau poin? Nah, untuk Evergreen ini makanya saya siapkan untuk defense-nya harus kuat. Defensive rebound-nya, offensive rebound-nya itu nomor satu dulu. Itu dulu. Nggak ada kata-kata lain. Harga mati udah. Kalau defensive rebound-nya udah kita bisa pegang. Box shoot-nya yang kemarin hancur. Kemarin box shoot-nya hancur banget pokoknya. Itu udah jalan, udah insya Allah. Kalau nyerang ngalir aja. Untuk offense tuh ngalir aja. Tapi kalau defense itu harga mati, defense. Nah tuh itu. Intinya pokoknya menghadapi tim-tim apalagi yang sebelumnya belum pernah kita temuin ya Kak ya. Kita tidak bisa mengkira-kira, pokoknya gambaran ya. Di grup kita itu semua bakal juara semua. Jadi kita nggak bisa meremehkan apalagi tuan rumah Glory. Pasti akan luar biasa itu. Terus Banjarmasin sama Adverse Medan. Artinya kita punya satu 4 daerah berbeda-beda nih. Kita nggak tahu karakternya. Ya kita anggap 3 klub ini 3 unggulan di tiap daerah. Ada nggak main-main, kita harus kerja keras. Yang terutama kerja keras di defense. Tahu sih. Kalau defense-nya bagus, ya offense-nya pasti sangat bagus. Itu sih. Ya, mudah-mudahan abang-abang yang mau ikut Evergreen menonton video ini dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kak Merlin. Oke, mungkin terakhir Kak, untuk harapan kedepannya setelah event Evergreen ini bakal ada apa lagi? Mungkin ada kejutan-kejutan lain? Bakal ada atau apa gitu? Kalau untuk kejutan ke depan ya kita tunggu aja sih, karena kami jujur kan fokus Evergreen, nggak ada yang lain. Evergreen karena fokus Evergreen karena satu menguras namanya energi pikiran, menguras namanya emosional. Karena yang saya hadapin bukan adik-adik, abang-abang. Beda. Jadi, lagi nih pengalamannya. Umurnya di atas saya ada yang di atas 1 tahun sampai 8 tahun. Jadi sangat-sangat menguras otak. Jadi menyampaikan juga nggak serta-merta secara emosional gitu. Beda kita mengurus adik-adiknya, selama kita ngurus adik-adik. Kalau kita AA, BB, CC, tapi kalau kita harus bijak. Apapun harus bijak putusannya. Jadi intinya semua keputusan harus diputuskan secara manajemen, diambil positif dan negatifnya, banyak plus atau minusnya. Kalau kebanyakan minusnya, kami secara manajemen akan ngebuang tuh keputusan tuh. Ya contohnya kayak sparring itu tuh. Ada manajemen apa nih? Sini cedera, sini. Kalau kita ajak ini. Kalau ini. Buat apa kita sparring ngajak orang luar, bla bla bla, tidak manfaat bla bla, berarti nggak usah. Gitu loh. Kan udah grafik-grafiknya. Kita nggak serta-merta langsung tanding bla bla, sudah grafiknya dong. Kita juga
besok ke Bandung juga ada rundown acaranya. Iya. Nggak serta-merta ayo pergi ayo pergi aja. enggak. Persiapan untuk nyiapin mereka aja dari ngomong pagi jam berapa, nyampe jam berapa, kita makan siang jam berapa, terus nyiapin nyiapin penginapan. Iya. Mereka tidur harus 8 jam minimal, istirahat siang, terus kita olahraga pemanasan sebelum ngadain. Kita tanding jam berapa hari pertama? 11 ya. Jam 11. Nah, 11.30. 11.30 sebelum kita turnamen kita harus pemanasan juga. Jam berapa kita pemanasan? Kita harus lihat lapangan basket juga untuk ngesut. Terus disiapin. Besok lagi jam 8 lagi kita nyiapin lagi segala macam. Jam 8 pagi besoknya pertandingan. Besoknya lagi jam berapa ya? Sore jam 4 segala macam. Nah, itu kan harus dipersiapin semua. Jadi enggak semua serta-merta kita mengiyakan apa yang dimauin juga pemain. Nah, pemain harus harap ngerti juga karena pemain ada manajemen. Gitu loh. Jadi pemain ada coach ada official koordinasi sama manajemen yang memutuskan. Bukan coach loh. Coach hanya memberikan ke pemain. Nah, jadi itulah abang-abang. Jadi itu namanya komandonya harus jelas. Nah, itu perintahnya itu. Nah, bagi saya selamat untuk bertanding di tanggal 14. Jaga kesehatan. Ini udah tanggal 20 ya. Ya, udah 19-20 udah masuk 20 besok. Ini dari besok udah tanggal 20 besok kan 21 besok. Besok 21 April. Jadi udah nggak main-main lagi, stop latihan di mana-mana, jaga fisik, jaga kondisi. Tolong persiapkan kondisinya di 14 100% tadi. Gitu sih. 14. Oke. Buat sahabat-sahabat Tampanas juga jangan lupa untuk di tanggal 14-18 Mei lagi, saya jelasin lagi, itu bakal ada Evergreen The Tampan mengikuti turnamen tersebut. Kita doakan mudah-mudahan semoga di turnamen kali ini kita mendapatkan hasil terbaik. Dan juga buat abang-abangnya jangan lupa nih tadi nonton yang disampaikan Kak Melin. Ya, oke. Mungkin itu saja ya Kak yang bisa kita bahas. Dan juga buat sahabat-sahabat Tampanas, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa nantikan episode The Tampan Podcast yang selanjutnya. Ya, Tampan Podcast, All Body Have Story. Thank you Kak. Berapa lama? Masya Allah nih, wow.